kinerja daripada pihak-pihak terkait itu artinya masih melempem begitu, ya kan lemah. Makanya didorong pada saat ini Satgas PKH. Kenapa? Karena melihat tadi itu dari 81.000 tadi itu kawasan yang tetap yang telah ditunjuk sebelumnya ya kan, daripada kawasan konservasi Tenten menjadi 13.000 berarti ada di sini. Selamat datang di program Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Baik, terima kasih pemirsa program Bankum Berbicara. Bertemu kembali bersama dengan kami di sini, saya Purnama Harmonis Lase SH, dan bersama rekan saya Bung Dr. Efesus Dewan Marlan Sinaga SH MH. Bagaimana kabarnya Bung pada sore hari ini? Baik. Terima kasih Bung Lase, terima kasih kepada sahabat setia Bankum Berbicara. Program setia Bankum Berbicara kembali menyapa ya. Betul sekali. Sahabat-sahabat Bankum dimanapun berada ya, kabar baik, alhamdulillah sehat. Bung Lase bagaimana? Alhamdulillah, puji Tuhan dalam keadaan sehat dan tentunya juga harus semangat. Siap, kita harus tetap semangat. Baik, Bung Naga dan pemirsa Bankum Berbicara, tentunya pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik dan memang beberapa hari ini dinamikanya. Nah, apalagi kalau bukan mengenai kisruh lahan TNTN yang seluas 40.000 hektar yang saat ini telah ya kan diamankan oleh daripada Satgas PKH ya kan. Dalam hal ini Satgas PKH ini kan dihuni oleh beberapa lembaga, mulai daripada Kejaksaan, kemudian juga TNI dan Polri dan beberapa lembaga-lembaga lainnya. Namun ada beberapa yang menarik yang harus kita edukasi masyarakat kita di sini, Bung Naga, terutama mengenai keberlangsungan hutan maupun Tesonilo ke depannya, karena dari berita yang kita dapatkan maupun juga informasi yang kita dapatkan bahwasanya kawasan Taman Nasional Tesonilo itu ataupun beberapa hutan lindung di sekitarnya itu di sana sudah mulai menipis ataupun perambahan hutan di sana cukup marak terjadi. Nah, tentunya yang mau saya bahas di sini mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam kawasan itu sendiri. Tentu di sini ada beberapa yang memang menurut daripada beberapa pendapat ya juga masyarakat mengatakan bahwasanya ada aturan-aturan yang katanya ya kan menurut penafsiran mereka ini tumpang tindih mengenai contoh Perpres nomor 5 tahun 2025 ini. Padahal sebelumnya ada juga beberapa aturan hukum mengenai itu penertiban kawasan hutan itu sendiri. Nah, jadi itu yang mau saya diskusikan kepada Bung Naga. Nah, Bung Naga, ini kan ada Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, yang dimana tadi ada beberapa lembaga yang tergabung di dalamnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ini. Dan tentunya kalau kita berbicara soal aturan kehutanan maupun tentang Tesonilo itu sendiri, tentu ada yang menaunginya. Pertama dulu mengenai Undang-Undang Kehutanan, ya kan, nomor dari nomor 41 tahun 1999. Kemudian juga ada juga mengenai penindakannya atau pencegahannya 18 tahun 2013, maupun juga Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Bahkan juga ada juga beberapa peraturan pemerintah terkait itu sendiri. Nah, mengenai Perpres nomor 5 tahun 2025 ini, ya kan, bagaimana sebenarnya tautannya dengan undang-undang kehutanan lainnya ini menurut daripada pandangan dari Bung Naga? Iya, baik, terima kasih kepada sahabat setia Bankum Berbicara dimanapun berada ya kan. Baik, terima kasih Bung Lase. Ya, pertama tadi seperti yang Bung Lase sampaikan bahwasanya terkait kehutanan ada dia regulasinya ya. Termasuk mulai Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, Undang-Undang nomor 18 tahun kalau 41 1999 kan tentang kehutanan. 18 tahun 2013 tentang pencegahan betul. Daripada kerusakan hutan kan itu, ya kan. Nah,
Ada juga yang sekarang ini ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, yaitu Perpu Nomor 2 Tahun 2020 ya, 2022 ya, perubahan ya kan menjadi undang-undang. Nah, di situ kan disebutkan bahwasanya kawasan hutan kan. Kawasan hutan itulah kawasan yang ditetapkan begitu. Yang ditetapkan ya untuk terkait daripada tadi itu bahwasanya sebagai hutan kan begitu. Nah, itu garis besarnya kan itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu kan ada di situ yang kalau yang kita lihat di situ bahwasanya kan undang-undang terkait dengan cipta kerja ini kan untuk daripada kemudahan untuk berinvestasi, ya kan? Itu kan selalu sudah kita bahas itu sebelumnya di dalam daripada kita punya program Bankum begitu. Nah, kalau berbicara soal pasal 110A, 110B, 110A berarti kan itu yang sudah memiliki perizinan, ya kan? Ya, namun belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Harus disesuaikan paling lambat 3 tahun kan itu. Betul. Kalau 110B yang tidak memiliki perizinan sama sekali kan begitu. Nah, di dalam itu disebutkan juga ada turunannya sebagai pelaksananya itu di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang pengenaan daripada sanksi administratif kan itu. Betul. Ah, di situ dia ya kan. Artinya ketika tadi ada pelanggaran di 110A sama 110B itu ya kan sanksi administratifnya di pasal tadi di PP 20 per tahun 2021 kan itu betul. Ya kan. Namun saat ini ada lagi dia terbit yaitu namanya Perpres Nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan ya kan. Kalau berbicara soal hierarki perundang-undangan yang kita pahami ya kan, yang kita itu atur berdasarkan undang-undang kalau tidak salah itu nomor 11 ya, tahun 2012 ya kan, terkait dengan hierarki perundang-undangan. Bahwasanya kan yang pertama itu tentu kan PP ya kan, PP itu lebih tinggi daripada Perpres kan begitu. Betul. Ya kan, di PP kan sudah diatur terkait daripada tadi itu bahwasanya harus dikenakan sanksi administratif. Betul. Ya kan. Turun lagi di Perpres itu penertiban kawasan hutan kan begitu. Ini yang belum kita lihat apakah sudah dilaksanakan atau tidak terkait dengan pengenaan sanksi administratif ini. Betul. Ya, kenapa harus langsung saat ini langsung kepada contohnya semacam paksaan pemerintah kan gitu. Termasuk untuk pengosongan kan begitu. Ini yang harus kita lihat. Jadi di sini kita lihat ada di sini ibaratnya itu kalau kita melihat itu ada keganjilan hukum, ya kan, keganjilan hukum. Jadi kalau berbicara soal daripada asas hukum, ada di sini namanya asas hukum itu lex superior derogat legi inferior. Artinya aturan yang rendah mengalahkan aturan yang tinggi. Harusnya kan harus aturan yang lebih rendah itu harus mengacu kepada aturan lebih tinggi kan gitu. Iya kan? Tidak boleh bertentangan kan begitu. Betul. Di sini kita melihat ada pertentangan. Kenapa? Karena tadi itu harusnya dilakukan dulu terkait daripada itu pengenaan sanksi administratif. Ketika ini tidak dilaksanakan baru masuk kepada terkait daripada tadi itu paksaan pemerintah kan begitu. Tapi yang kita lihat selama ini melalui dinamika ini tidak dilakukan dulu begitu. Ya kan? Kalau saya lihat tidak dilakukan daripada amatan saya, tapi langsung kepada tadi itu paksaan pemerintah termasuk masalah pengosongan kan itu tadi. Jadi di sini kita lihat ada tadi itu bahwasannya tidak sinkron begitu loh. Ada di situ tadi itu aturan yang tadi lebih rendah itu bertentangan dengan aturan lebih tinggi begitu. Lex superior derogat legi inferior tadi begitu Bung Lase. Mungkin begitu Bung Lase. Kemudian yang saya ingin pertanyakan lagi kepada Bung Naga dalam hal ini, ya kan? Ini tadi di dalam PP nomor 24 tahun 2021 itu terkait daripada pasal 110A dan 110B itu kalau tidak salah. Itu apakah pengenaan sanksi administratifnya itu apakah bisa kepada pribadi, ya kan? Pribadi dalam artian misalnya ada kebun masyarakat misalnya hanya 5 hektar, 10 hektar kan gitu. Atau memang itu peraturan pemerintah hanya terkhusus kepada contoh perusahaan-perusahaan. Itu bagaimana Bung Naga melihatnya? Kalau di situ dibuat di situ, kalau berbicara soal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 itu terkait sanksi itu tidak mengenal bahwasanya di situ korporasi atau pribadi atau apa kan begitu. Di situ semua begitu. Di situ semua tidak terlepas begitu. Ketika dia contohnya tidak memiliki perizinan berdasarkan daripada undang-undang tadi itu, tentu dia harus mengacu kepada tadi itu aturan daripada
pasal 110B itu Ya. adalah PP nomor 24 tahun 2001 tadi. Betul. Jadi semua begitu, tidak, karena di situ ada namanya kan korporasi, Ya. perusahaan kan di Ya. situ. Ada di situ namanya pekebun, Ya. ya kan, pekebun berarti orang kan, Ya. bisa orang pribadi, Ya. bisa badan hukum kan Ya, begitu, iya kan, di situ. Jadi semua begitu, tidak hanya terbatas hanya kepada perusahaan begitu. Ya. Nah, jadi kenapa itu menarik untuk kita bahas itu? Dalam artian begini, bahwasanya mengenai penertiban kawasan hutan ini memang kita sangat mendukung. Apalagi saat ini keberlangsungan hutan itu semakin menyempit dia kan gitu. Tetapi berkaitan dengan berbicara soal aturan hukum, ya, supaya nanti pemerintah ini ke depannya jangan sampai salah arah gitu dalam Betul. penertiban ini kan gitu. Nah, ini perlu juga masukan bagi pemerintah kita, karena itu tadi contoh Perpres nomor 5 tahun 2025 ini Iya. kan gitu. Iya. Ya kan? Yang kita lihat juga di lapangan, Bung Naga, bahwasanya tidak ada sama sekali mekanisme administratif, tetapi ini langsung masuk ke penindakan. Betul. Nah, menurut Naga itu sebenarnya dalam aturannya itu, aturan hukum yang secara fair itu memang sudah tepatkah yang dilakukan oleh katakan tadi tindakan daripada Satgas ini, atau bagaimana menurut Bung Naga? Ya, tadi makanya kita sampaikan. Karena kalau mengacu kepada turunan pasal 110B tadi kan ada PP nomor Ya. 24 tahun 2001 Ya. tentang pengenaan sanksi administratif Ya. kan di situ. Walaupun pengenaan sanksi administratif itu ada beberapa Ya. bagian kan, termasuk paksaan pemerintah. Tetapi di situ kan ada poin A, contoh Ya. poin A di situ disebutkan terkait daripada denda kan Ya. begitu. Ya kan, ada pembayaran, Ya. ya kan, teguran kan Ya. begitu. Terakhir baru paksaan pemerintah. Artinya paksaan pemerintah ini jadi alternatif terakhir. Ya. Ya kan, sifatnya begitu. Ya. Artinya harus dilaksanakan dulu tadi itu, bahwasanya dilakukan denda dulu, Ya. baru tadi itu ada teguran kan begitu, Ya. baru paksaan pemerintah begitu. Ketika memang tadi tidak dilaksanakan denda yang kita Ya. lihat ya, kita Ya. kaji, baru paksaan pemerintah begitu. Saya Ya. sependapat bahwasanya kalau berbicara soal tadi itu kan, untuk terkait tadi Tesonilo ya, Ya. Tesonilo itu kan ada namanya itu perubahan ya, Ya. ada deforestasi kan. Ya. Deforestasi berarti perubahan fungsi. Ya. Yang sebelumnya kan itu kawasan konservasi, Betul. sehingga berubah menjadi fungsi daripada adanya itu tanaman sawit ya Ya, kan. betul. Yang seharusnya itu kan harus untuk konservasi Betul. daripada untuk keanekaragaman hayati Betul, kan, betul. flora fauna Fauna, kan betul, begitu, betul. iya kan. Tetapi ternyata ada perubahannya kan begitu. Ya. Bahkan kalau kita lihat di media ada dari 81.000 tersisa sekarang 13.000 kan Betul, begitu. memang Berarti tinggal kurang sedikit lebih ada sekitar 66 sekian, 68 ya kan. Iya. Yang saat ini artinya sudah berubah fungsi kan begitu. Menjadi sawit. Iya, kita mendukung bahwasanya yang namanya terkait dengan fungsi kawasan konservasi itu harus kita dukung kan Iya. begitu. Karena termasuk itu untuk pelestarian daripada alam lingkungan, Betul. habitat daripada ini ekosistem kan. Betul. Nah, tetapi perlu dilihat juga bahwasanya terkait dengan ini harus selektif begitu. Iya kan? Bahwasanya pemerintah juga harus selektif. Artinya jangan sampai dalam hal mengambil keputusan tadi itu ada sesuatu aturan yang contohnya dikangkangi. Betul. Kenapa dikangkangi tadi? Karena harusnya ini kan harus di PP dulu kan Iya, gitu. betul. Iya kan, PP dulu yang dilaksanakan. Iya. Karena PP itu daripada turunan daripada tadi itu Undang-Undang Nomor 23 Iya, kan, betul. pasal 111 kan. Betul. Nah, ternyata kan langsung dia melompat kepada nanya Perpres lagi Iya, kan gitu. betul. Sedangkan PP belum dilaksanakan Iya. maksimal kan gitu. Harusnya PP dulu dilaksanakan kan begitu. Karena di PP juga diatur terkait dengan paksaan pemerintah. Betul, Tetapi betul. paksaan pemerintah ini kan ini artinya poin terakhir Iya. begitu ya kan. Tetapi sebelum ke situ kan masih ada denda, Iya. ada teguran kan Iya. begitu, bahkan sampai ke paksaan pemerintah begitu. Iya. Ya, makanya memang itu yang harus dilakukan secara selektif. Apalagi ini menyangkut daripada terkait dengan hajat hidup orang banyak kan Iya. begitu. Ya kan, orang banyak di situ yang telah menggantungkan hidupnya Iya. kan gitu, udah berusaha kan Iya. begitu. Ya, tentu harus selektif, jangan sampai nanti menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari. Mungkin begitu. Ya, makanya tadi berkaitan dengan pertanyaan saya tadi mengenai pasal 110A dan B itu, apakah memang ini hanya dikenakan pada korporasi saja atau memang bisa juga Seluruh. dikenakan kepada Iya, individu seluruh, kan iya, itu. iya, betul. Karena kebanyakan kalau kita mengacu pada informasi dan updatean terbaru di sana, karena sebagian besar di kawasan yang katanya sekarang ini di Tesonilo itu mayoritas adalah individu, ya kan? Artinya Nah, pekebun-pekebun yang gitu. pribadi ya, Ya, kan individual. gitu. Iya. Memang secara umumnya memang para pekebun ini kan mendalilkan bahwasanya mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah kawasan daripada konservasi kan Tesonilo, begitu. ya. Tetapi
sebenarnya itu kan sudah ada aturan menterinya juga itu pada tahun 2014, ya kan, SK Menteri tahun 2014 itu nomor 6588 garing Menhut garing garis datar 7 Romawi, yang pada saat itu Menteri Kehutanan adalah Zulkifli Hasan, kan gitu, ya kan. Nah artinya sebenarnya dalam hal ini mengenai bahwasanya itu ketidaktahuan masyarakat itu, ya itu memang juga tidak dibenarkan, ya, kan betul. gitu. Karena terkait dengan itu tentu kan kita harus artinya responsibel kan, Ya, gitu. betul. Terkait daripada itu apakah itu masuk dalam kawasan kan. Ya. Tapi mungkin bisa saya luruskan, Ya. kalau tidak salah penetapan penunjukan dulu kan, penunjukan terkait daripada Tesonilo itu masuk daripada kawasan konservasi, kalau tidak salah itu tahun 2004 bukan 2014. Iya, ya kan? Betul, gitu. betul. Tapi ada apa namanya itu penetapan beberapa menteri, ya, tetap ada beberapa perubahan daripada gitu. SK kan, begitu. Ini juga perlu kita sampaikan Bung Lase. Saat ini kan kalau dulu kan dia masih penunjukan kan, begitu. Penunjukan. Sedangkan kalau penunjukan itu kalau kita berbicara soal daripada judicial review, karena beberapa kali judicial review terkait penunjukan ini tidak lagi artinya memiliki kekuatan hukum mengikat. Betul. Karena terkait daripada yang namanya terkait untuk membuat penetapan satu kawasan hutan itu harus melalui beberapa tahapan. Kalau kita berbicara soal peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 terkait dengan perencanaan, terkait daripada perubahan fungsi, peruntukannya, di situ kan, di situ disebutkan ada beberapa tahapan, itu namanya pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan ini terdiri daripada 4 tahap secara garis besar. Yaitu ada namanya itu penunjukan kawasan hutan, betul. Baru penataan, betul. Ya, baru pemetaan, betul. Baru di situ terkait dengan penetapan. Betul. Penetapan inilah terakhir kan, begitu. Betul. Begitu juga kalau berbicara di Permen LHK, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan itu dahulu kan, kalau sekarang kan karena udah dipisahkan kan, nomor 7 tahun 2021. Betul. Itu juga begitu Bung Lase. Kalau tidak salah kemarin di pasal 14 kan, begitu. Artinya tidak ada namanya itu penunjukan, tapi yang ada pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan inilah sebagai untuk bagaimana supaya kawasan hutan itu baik secara daripada legalitasnya maupun daripada administratifnya memang dia terpenuhi, begitu Bung Lase. Makanya dibuat pengukuhan kawasan hutan. Jadi kita nggak tahu apakah memang itu sudah dilaksanakan atau tidak kan, begitu Bung Lase. Nah, itu dia mungkin Bung Lase. Jadi memang itu salah satu poin penting juga Bung Naga, karena memang kalau kita melihat daripada penetapan kawasan hutan ini sendiri ataupun suatu kawasan itu sebagai hutan itu, memang mungkin hanya beberapa bagian hutan saja yang ditetapkan sebagai hutan lindung di Indonesia, karena tahapan-tahapan itu kan ada 4 tadi. Iya, kan? Kalau berdasarkan daripada aturan itu bukan kata saya, tapi kan tadi itu dasarnya kan tadi PP nomor tadi itu kan 23 tahun 2021, ya kan? Baru Permen LHK nomor 7 tahun 2021. Kan di situ disebutkan. Artinya pengukuhan kawasan hutan itu ada beberapa 4 tahapan secara garis besarnya. Kan itu panjang itu, ya kan? Tetapi yang pertama tadi kan penunjukan. Yang kedua terkait dari tadi penataan tapal batas, yang ketiga pemetaan, yang keempat baru penetapan kan itu. Jadi itu dulu, ya kan? Itu dulu dilalui, baru adalah namanya terkait dari tadi itu pengukuhan, ya kan, kawasan hutan, begitu. Baik Bung Naga, kita lebih masuk ke dalam kasuistis yang terjadilah di kawasan Tesonilo ini. Jadi menurut daripada informasi yang kita dapat seperti tadi itu kurang lebih 40.000 hektar dari 81.000 tersisa 13.000 kan? 13.000 itu berdasarkan daripada 40.000 hektar ataupun sekitar 64.000 hektar lah kan gitu. Nah, sudah beralih fungsi kepada tadi menjadi kebun sawit daripada masyarakat kan begitu. Bung Naga melihatnya ini dinamika kenapa ini terjadi perubahan, ya semula tadi ini kan sudah dikatakan bahwasanya ini kawasan Tesonilo kan begitu, ya kan, kawasan hutan konservasi kan gitu, ya kan. Kenapa ini bisa sampai diserobot oleh masyarakat menurut daripada pandangan Bung Naga lah? Ya, pertama tadi itu bahwasannya kan ini termasuk juga terkait daripada perkembangan daripada makhluk hidup yang manusia. Manusia kan bahwasanya itu kan ingin mencari daripada penghidupan yang layak. Termasuk tadi itu, walaupun ini secara aturan, secara hukum kan tidak diperbolehkan, karena itu tadi bukan peruntukannya, karena itu udah dalam artinya kawasan konservasi kan, begitu, iya kan? Jadi kenapa ini terjadi? Pertama ini kan kalau secara garis besarnya ini termasuk juga artinya kan ada tadi itu perbuatan memang ini
yang dilakukan secara daripada terorganisir, kan begitu. Ya. Pertama bahwasanya ketika daripada orang Ya. di situ kan atau masyarakat datang ke situ untuk terkait untuk daripada memiliki atau Ya. menguasai tadi kawasan hutan itu, ada oknum-oknum terkait juga yang Ya. memperjualbelikan kan Betul. gitu, mengulahkan suratnya kan Ya. begitu. Sehingga pada saat dilakukan dari suratnya tadi mereka menguasai kan Ya, begitu. betul. Yang kedua juga di situ kan pada saat itu kita nggak tahu apakah memang ada di situ papan larangan atau tidak Ya, kan itu. betul. Iya kan, larangan bahwasanya terkait daripada supaya ini jangan Ya. dikuasai kan Ya. begitu. Iya kan? Tapi pada intinya kita mendukung bahwasanya penegakan hukum tetap dilaksanakan. Ya. Kenapa? Karena ini mencegah supaya jangan terjadi deforestasi yang lebih besar-besar Betul. lagi yang secara masif kan Ya. begitu. Tetapi kembali lagi tentu harus dilihat juga tadi itu ada aspek kemanfaatan. Ya. Begitu. Ada aspek kemanfaatan dalam arti begini. Karena orang-orang di situ udah lama. Ya. Jadi sebelum lahirnya undang-undang daripada Undang-Undang 6 tahun 2003 tentang Ya. Cipta Kerja ini mereka kan sudah ada di Ya, situ. betul. Dan diberikan waktu tadi Betul. kan bahwasanya mereka itu untuk melakukan yang namanya terkait dengan pengenaan sanksi administratif Betul. kan begitu. Sebelum berlakunya Ya, itu kan. Tetapi kalau sudah berlakunya itu memang ya tidak diperbolehkan lagi. Ya. Apalagi di situ kalau nggak salah November 2023 Ya. batasnya di situ Ya, ya kan. betul. Tapi yang baru-baru sekarang yang melakukan daripada kegiatan-kegiatan untuk itu memang harus dilakukan sanksi tegas, Ya. penegakan hukum kan begitu. Ya. Tetapi yang sudah sebelumnya ini bagaimana kan begitu. Ini tentu harus dilakukan daripada dialog kan begitu. Dicarikan solusinya. Karena Ya. di satu sisi memang ini tadi ini bertentangan dengan aturan, Ya. karena ini daerah daripada konservasi Betul. yang tidak boleh dilakukan di situ terkait dengan pembukaan kebun kelapa sawit ya. atau menanam sawit di situ, karena ini bagian daripada konservasi. Namun di satu sisi kan mereka ini menggantungkan hidup di situ juga. Betul, betul. Iya kan? Mereka ini di situ saat ini kan mereka udah hidup di situ udah berpuluh tahun. Ya. Bahkan mungkin di situ udah mereka turun temurun kan Ya. begitu. Iya kan? Ya, apakah mereka hanya lakukan bahwasanya mereka hanya direlokasi begitu saja dari Ya. situ, ya kan, tanpa melihat dampaknya ke depan. Ya, Ya. mungkin ini harus lebih dipikirkan ke depan oleh pemerintah kita. Ya. Nah, supaya jangan sampai nanti terjadi persoalan-persoalan baru. Betul. Apalagi kan dalam hal ini kan dalam dinamika saat ini kan mencari pekerjaan kan sangat susah, Betul. sulit kan begitu, ya kan? Termasuk juga saat ini kita lihat ekonomi kan dalam tahap artinya kurang baik Ya. kan begitu, iya kan? Itu dia. Makanya ini harus dipikirkan Ya. gitu. Menarik tadi terkait daripada Bung Naga itu, bahwasanya memang mengapa daripada lahan konservasi itu tadi bisa dimiliki oleh beberapa masyarakat di sana, itu tadi karena ada beberapa informasi yang kita dapat, ada oknum-oknum Cukong-cukong kan gitu. Cukong di Iya. sini gitu. Itu Bung Naga melihatnya bagaimana pertanggungjawaban atau penindakan terhadap pelaku-pelaku ini tadi ini? Iya, makanya saya bilang tadi. Artinya kan kalau kita kembali lagi bahwasanya berdasarkan daripada aturan memang itu kan tidak boleh. Ya. Artinya yang namanya kawasan hutan itu, Ya. ya kan kawasan hutan yang sudah ditetapkan oleh Ya. pemerintah, ya kan apalagi ini konservasi, ini kan tidak boleh dilakukan namanya perubahan bentuk, Ya. menguasai, memiliki, betul. bahkan menanam di situ kan karena ada ancaman pidananya kan Betul, begitu, betul. ya kan? Tanpa izin ya kan, Ya. kecuali ada izin daripada pemerintah pusat dalam Ya. hal ini kementerian terkait kan begitu, Ya. ya kan? Ya, tetapi kembali lagi tadi, ini dilakukan apakah sebelum daripada terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tadi, yang sebelumnya kan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 kan? Iya, tapi udah ketika itu kan dilakukan judicial review, betul. Ya, oleh MK menyatakan bahwasanya itu kan bahwasanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kan, maka lahirlah Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Iya kan? Nomor 2 Tahun 2022, ya. Iya kan? Habis itu menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Betul. Iya kan? Kan di situ. Artinya di pasal 110 110B. Tadi kan di situ domainnya. Ini harusnya sebenarnya diselesaikan dulu begitu. Setelah ini tidak bisa selesai, baru masuk lagi tadi ke tahapan yang tadi itu paksaan pemerintah kan Betul. Jadi ini yang harus diselesaikan dulu. Makanya kalau kita melihat ini sebenarnya kepada masyarakat yang dirugikan ini, kepada masyarakat sekarang boleh mengajukan namanya terkait daripada itu. Pertama mungkin hak uji material di Mahkamah Agung terkait tadi itu bahwasanya ada tadi itu pertentangan daripada hukum kan begitu, ajas hukumnya seperti tadi saya sampaikan, lex superior derogat legi imperior kan gitu. Yang kedua ke tata usaha negara, ke pengadilan tata usaha negara. Ya, apakah tindakan dilakukan pemerintah ini sudah memenuhi namanya kalau kita melihat kan ada AU
AAUPB, ya, azas umum pemerintahan yang baik. Ya. Apakah dia sudah melaksanakan salah satu azas kecermatan, kan begitu? Ya. Yang kedua, azas terkait daripada untuk kepastian hukum. Betul. Kan ada 8 itu yang lebih Betul. spesifik, kan begitu? Betul. Ya kan? Azas ketidaksewenang-wenangan. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa dilakukan penempuh secara hukum begitu. Ya. Ya, memang itu sangat menarik untuk kita dalami, ya. untuk kita kaji. Karena kenapa? Sebenarnya itu yang kita kita diskusikan selama ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam menertibkan kawasan hutan itu kita sangat mendorong, ya, kan betul. gitu. Kita sangat mendorong. Terutama tadi bahwasanya memang hutan itu tidak bisa dirusak. Ya, gitu. Artinya difungsikan. Ya, difungsikan. Kan Tetapi ini tadi mengenai peraturan ini seperti seolah-olah tumpang tindih, kan gitu. Ya, kan? artinya tadi itu bahwasanya bukan soal tumpang tindih, tapi artinya ada aturan yang belum selesai. Betul, gitu. iya. Artinya belum selesai dalam arti untuk pelaksanaannya. Iya. Kan? Ada lagi aturan baru lagi, kan begitu. Betul. Ini yang harusnya memang harus yang lebih selektif begitu. Iya, betul. Harus yang dilihat pemerintah, kan gitu. Ya. Dikaji kembali. Oke lah, satu lagi Bung Naga yang mungkin saya ingin tanyakan ini. Ini kan dari lini masa yang kita terima bahwasanya kan di masyarakat Tesonilo itu kan diberikan waktu selama kurang lebih 3 bulan ya untuk apakah mereka relokasi mandiri, ya kan? Ya, betul. Nah, jadi menurut Bung Naga dalam hal ini, saya minta hanya pendapat dari pribadi Bung Naga saja. Terkait daripada nasib daripada yang punya lahan di sana itu, ya kan? Yang terlanjur lah katakan di situ sudah menanam, padahal mereka mengetahui sebenarnya bahwasanya itu adalah kawasan hutan, kan begitu. Apakah tidak ada pemberian ganti rugi, kompensasi kepada mereka ini? Atau memang dalam hal ini, ya kan? Ditertibkan langsung begitu saja oleh daripada Satgas PKH ini tadi, atau bagaimana itu sebenarnya? Iya, jadi makanya kita sampaikan tadi. Artinya tadi kan tentu kan di sini ada 2 kepentingan yang kita lihat kan. Pertama itu tentu penegakan hukum tentu harus dikedepankan. Kenapa? Supaya jangan sampai terjadi nanti deforestasi yang lebih masif lagi, kan begitu. Artinya kawasan hutan itu jangan sampai kawasan konservasi habis silang, kan. Yang kedua bahwasanya ketika dilakukan terkait dengan penertiban tentu kan berdampak kepada adanya sosial masyarakat, kan. Termasuk masalah tadi orang yang sudah menggantungkan hidup di situ. Bahkan ya artinya sudah turun-temurun di situ, kan. Hidupnya hanya di situ. Ya, tentu ini harus dilihat secara bijak daripada pemerintah. Jangan sampai kebijakan-kebijakan ini akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan baru, kan begitu. Itu tadi kita mendorong penegakan hukum, tetapi itu tadi sebenarnya yang kalau kita lihat di sini kan kuncinya terkait dengan itu bahwasanya ketika masih dia pada saat dia melakukan namanya terkait untuk pembukaan daripada kawasan hutan itu, setelah daripada undang-undang tadi itu Cipta Kerja, tentu di situ dilakukan penegakan hukum. Tetapi sebelum itu kan ada tadi poin-poin, termasuk tadi masalah terkait dengan untuk dilakukan pengenaan sanksi administratif. Seharusnya itu aja dulu tadi dilaksanakan, kan? Itu artinya itu tadi dilaksanakan sehingga poin-poin ini dilaksanakan. Tetapi ketika ini tidak bisa dilaksanakan, tentu kan ada poin tadi paksaan pemerintah, kan itu. Yang kita lihat tadi itu yang belum dilaksanakan secara maksimal, begitu. Betul. Iya kan? Ya, karena sebelumnya juga kalau kita lihat kan sudah ada daripada itu terkait daripada data dan informasi yang terkait dengan beberapa daripada itu kebun, kan, kebun masyarakat yang tidak memiliki daripada perizinan sudah mereka daftarkan di kementerian dulu, kan begitu, supaya dilakukan itu mereka ikut dalam program terkait PP 24 tahun 2001 pengenaan sanksi administratif, kan. Ini kan belum tuntas begitu. Tetapi lahir lagi Perpres nomor 5 tahun 2005. Ya kan? Itu tadi yang Bung Lasi bilang artinya jadi banyak tumpang tindih, kan begitu. Ya, harusnya tadi ini yang lebih ditekankan dulu, kan begitu. Ya kan? Artinya ini ditekankan pada saat masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, kan begitu. Batas waktu kan diberikan di situ kalau November 2023. Tetapi setelah itu baru dilakukan namanya itu terkait dengan itu tadi bahwasanya terkait untuk sanksi daripada baik pemidanaan maupun terkait daripada tadi itu paksaan pemerintah tadi, kan begitu. Jadi ini belum tuntas begitu. Jadi kalau kita melihat mendorong supaya pemerintah lebih selektif lah, lebih bijaksana, ya kan, harus memikirkan daripada rakyat. Karena ini kan juga warga, ya kan. Warga ini bagaimanapun pemerintah itu harus menjamin daripada
hajat hidup orang banyak kan Iya. begitu. Artinya tadi itu bagaimana supaya masyarakat ini kan juga mendapatkan penghidupan yang layak, ya kan? Jangan sampai karena tindakan ini tadi sehingga mengakibatkan terjadinya tadi itu kan masalah-masalah sosial baru lagi kan Iya. gitu. Ya itu. Jadi memang itu harus betul-betul dia diperhatikan karena berbicara soal daripada kalau berbicara soal hukum tidak lebih kepada kepastian hukum tapi lebih kepada keadilan. Makanya hukum yang berkeadilan, bukan hukum yang berkepastian begitu. Makanya juga dalam hal ini juga kita menilai juga bahwasanya sebenarnya mengenai tadi penegakan ini tadi, penegakan terhadap masyarakat tadi yang mengelola hutan ini tadi ini, ya itu tadi kita sangat mendukung pemerintah di situ. Tetapi ini tadi tata aturan ini, ya kan? Harus ditata bagus selesai, ya kan? Belum selesai tadi itu, ya kan? Silakan lakukan tindakan penertiban itu, ya tapi itu juga aturannya supaya nanti ini menjadi bingung nanti masyarakat kan gitu, ya kan? Bingung rakyat nanti ini bagaimana sebenarnya ini kan gitu, mana yang betulnya kan gitu. Ada penegakan secara administratif tadi kan gitu, tetapi ada juga mengenai penertiban secara langsung kan begitu. Paksaan pemerintah tadi kan. Paksaan pemerintah langsung. Artinya domainnya kita itu di situlah mengenai aturan hukumnya, ya kan? Soal daripada mungkin tadi mengenai bagaimana nasib masyarakat, ya mungkin itu juga menjadi satu pertimbangan harus lagi dipertimbangkan daripada baik, kan begitu. Pemerintah. Tetapi menarik juga Bung Naga, mungkin dalam beberapa waktu yang lalu juga kita pernah juga ditawari tanah di sana di dekat-dekat arah Toro itu di sana. Bahkan pun dengan harga-harga murah kan gitu. Ada yang 15 juta, ya kan? Nah, mungkin itulah yang mengapa para masyarakat di sana itu tergiur begitu. Nah, tetapi pada saat itu kita menolak. Karena kenapa? Karena setelah kita cek petanya, ya kan, rupanya masuk dalam peta daripada kawasan konservasi TNTN gitu. Jadi masyarakat juga jangan membenarkan tindakannya juga gitu. Harus dia lebih hati-hati lah. Iya, hati-hati. Apalagi kan itu kan kawasan konservasi. Konservasi tentu kan itu lebih kepada perlindungan daripada untuk flora fauna, ya kan, ekosistem. Betul. Ya kan, itu kan pelestarian alam kan itu. Apapun namanya terkait daripada yang namanya kawasan konservasi itu tidak boleh dilakukan tindakan, ya kan, baik mengubah, memiliki, menguasai, bahkan melakukan penanaman yang di luar daripada fungsinya kan begitu. Nah, itu kecuali memang mendapatkan izin. Dan satu lagi, mungkin beberapa juga yang saya dapatkan juga informasi, Bung Naga, kenapa di sana juga selain daripada ditawarkan oleh harga-harga murah, juga di sana tidak ada juga peran aktif, ya kan? Mohon maaf ini daripada lembaga pengelola daripada konservasi itu sendiri, ya kan? Karena kenapa? Tidak ada pelang-pelang juga yang menunjukkan bahwasanya ini adalah kawasan hutan, sehingga juga ini menjadi sebuah kebingungan juga pada masyarakat. Kan tapi begini, kemarin kan pernah juga waktu itu kan kita menangani perkara terkait daripada masalah ini kan pada saat itu. Waktu itu kan ada beberapa saksi. Udah dipasang, hanya saja kan mungkin dia contohnya lapuk atau ada oknum-oknum yang mencabut kan begitu. Ya, tetapi hanya saja mungkin ya betul juga harus contohnya dijaga betul ya kan. Jangan diberikan akses kan begitu, ya kan. Artinya kepada daripada aparat-aparat yang memang terkait daripada kehutanan harus memang betul-betul ya kan. Mereka harus menjalankan fungsinya dengan baik. Jangan diberikan akses kan begitu, termasuk juga masalah tadi itu. Makanya itu sebenarnya Bung Lase, apakah di situ terkait dengan tapal batas atau apa itu apakah memang sudah dibuatkan atau tidak kan itu. Jadi memang masih panjang lagi kajiannya kan gitu. Tapi pada intinya yang terkait dengan tadi kita sepakat bahwasanya tidak boleh yang namanya termasuk ada di situ melakukan tindakan daripada kawasan konservasi TNTN kan begitu, yang mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi kan begitu. Artinya dengan adanya teguran keras ini dari pemerintah, jangan coba-coba lagi, ya kan begitu. Ini semua pembelajaran ini bagi masyarakat kan gitu. Jangan tergiur dengan tadi harga yang murah. Dan kemudian juga mungkin di podcast ini, ya kan, dari Bung Naga mengenai pengelola daripada TNTN ini sendiri, ya pemerintah juga ya mungkin harus mengecek juga bagaimana ini pengelola ini juga apakah betul-betul sudah melaksanakan tugasnya, karena mungkin saat ini kan yang mereka yang dilakukan oleh Satgas ini kan langsung kepada masyarakat kan gitu, dan mungkin
Bagaimana Bung Naga itu? Apakah sepakat juga contohnya didorong pemerintah ini juga Satgas PK ini untuk juga mengecek kinerja daripada yang menjalankan daripada Tenten ini Iya, sendiri? jadi makanya nih, jadi kenapa dibentuk Satgas PKH ini salah satu bentuk daripada saat sebelumnya bahwasanya kan kinerja daripada pihak-pihak terkait itu artinya masih melempem begitu, ya kan lemah. Makanya didorong pada saat ini Satgas PKH. Kenapa? Karena melihat tadi itu dari 81.000 tadi itu kawasan yang tetap yang telah ditunjuk sebelumnya ya kan, daripada kawasan konservasi Tenten menjadi 13.000, berarti ada di situ terkait daripada pengurangan daripada 67.000 ya kan, artinya peralihan daripada fungsi kan begitu, ya kan. Ini menunjukkan bahwasanya sebelumnya itu daripada kinerja yang pihak terkait itu kan berarti lemah kan begitu, melempem. Maka dibentuklah Satgas ini. Kenapa Satgas ini dibentuk? Sehingga jangan sampai terjadi ini habis kan begitu. Betul, karena ketika ini habis nanti ya terjadi tadi flora faunanya kemana gitu loh, ya kan, ekosistemnya kemana kan begitu. Bahkan jangan sampai nanti terjadi seperti kita melihat di media-media itu bahwasanya kan banyak itu ya binatang-binatang buas masuk kampung sampai menyerang daripada masyarakat. Ini tidak terlepas daripada habitatnya terganggu tadi. Iya kan? Iya, ini juga kita sepakat bahwasanya Pak Kapolda waktu dia hearing kemarin itu diskusi menyatakan bahwasanya itu kan fungsi untuk daripada terkait habitat gajah kan begitu ya kan. Selama ini kan gajah jadinya eksodus kan begitu. Mereka berpindah-pindah kan begitu, tidak nyaman kan begitu. Maka yang dilakukan untuk Satgas PKH untuk penertiban ini itu salah satu daripada tadi itu, karena melempemnya artinya lemahnya kinerja daripada pihak-pihak terkait sebelumnya kan begitu, sehingga dilakukan tadi tindakan yang untuk langsung nyata. Tetapi yang perlu kita lihat tadi itu juga, karena kita lihat di sini juga tadi bahwasannya kan tindakan ini kan kenapa langsung dilakukan kan begitu, kembali lagi tadi kan. Padahal tadi di PP 24 kan masih ada di situ alternatif lain kan, ada pengenaan sanksi administratif, denda, teguran kan begitu, ya kan. Artinya kalaupun sudah merugikan daripada katakanlah tadi itu bahwasanya negara, tentu kan didenda secara administratif. Kan ada poin-poinnya di situ. Ya, kenapa pemerintah langsung mengambil poin kepada paksaan pemerintah? Kan begitu. Ini yang sebenarnya menjadi masih pertanyaan. Dan mungkin ini menjadi sebuah masukan bagi pemerintah ini kan gitu untuk meluruskan ini. Gitu. Jadi makanya kita melihatnya ya harusnya kan itu. Kalau memang contohnya bahwasanya tidak mau bahwasanya dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa denda tadi itu, poin-poinnya itu ya jangan dibuat itu dong, langsung bikin aja paksaan pemerintah begitu. Ya kan, penutupan secara paksa kan begitu ya kan. Ini tadi makanya masih ada di situ pertentangan hukum tadi yang kalau saya melihat secara pribadi itu tadi makanya saya bilang tadi itu ada pertentangan yang lex tadi itu ya kan, superior derogat legem imperium menurut saya kan gitu, karena masih ada PP yang lebih tinggi kan. Sekarang ada Perpres kan itu tadi, sedangkan di PP kan itu harusnya masih berupa terkait ada di situ administratif untuk denda kan. Sedangkan di Perpres ini terkait penertiban langsung kan begitu. Itu tadi dia, itu yang saya lihat. Nah, kemudian juga ada satu lagi ini Bung Naga, ini kan ada beberapa juga pejabat-pejabat pemerintah setempat mulai dari desa juga yang diamankan oleh daripada pihak daripada penegak hukum juga kan gitu. Nah, terutama ini yang lagi ini menarik untuk saya tanyakan juga. Ini bagaimana juga kan di beberapa lahan itu kalau saya ada terbit juga SKT. Iya, surat keterangan ganti rugi, keterangan tanah, SKG. Bahkan pun ada beberapa sertifikat gitu juga. Itu bagaimana penyelesaiannya juga itu? Iya, makanya itu memang itu tadi yang jadi persoalannya. Kalau itu kan makanya saya bilang tadi ada di situ daripada terorganisir kan begitu. Artinya ada beberapa oknum terorganisir yang untuk memperjualbelikan daripada tadi itu kawasan untuk menguntungkan diri sendiri. Makanya saya sependapat dengan daripada pendapat Pak Jaksa Agung menyatakan akan menindak terkait daripada itu tadi pihak-pihak yang tadi itu memperjualbelikan kawasan tadi itu untuk menguntungkan diri sendiri, artinya menggunakan daripada pendekatan tindak pidana korupsi kan begitu. Saya sependapat begitu. Kenapa? Dengan adanya tindakan seperti itu mungkin ini lebih meminimalisir kan begitu, sehingga tidak terjadi lagi artinya jual beli daripada kawasan hutan yang sudah ditetapkan oleh daripada tadi itu kementerian kan, itu kawasan konservasi, tapi diperjualbelikan untuk keuntungan pribadi kan, atau kelompok atau orang lain begitu. Nah, ya memang itu saya sangat sepakat itu, karena memang pengerusakan hutan di negara kita ini memang
kalau bisa dikatakan penyakit dia udah stadium 4 juga ini. Kan gitu. Kita menghirup udara segar pun sampai dengan sekarang ini tidak ada lagi, kan gitu. Dan saya juga miris juga melihat apa namanya itu flora dan fauna yang kian hari mungkin musnah, kan gitu. Betul, Ya betul. kan? Kita Gitu. harus saling menjaga. Betul. Ya kan? Walaupun di satu sisi betul yang Bung Naga sampaikan tadi bahwasanya ya di satu sisi kita harus memikirkan juga nasib manusia yang Betul. ada di sana, kan Betul. gitu. Tetapi juga ada flora dan fauna. Memang agak kronis Makanya juga tadi ini kita gitu. sampaikan ada kepentingan dua kepentingan di Betul. sini. Satu kepentingan daripada hukum yang harus Iya. ditegakkan secara daripada tidak ada tawar menawar, Iya. tapi di satu sisi ada di situ terkait daripada masalah sosial, kan Iya, itu. betul. Itu tadi, makanya ini harus betul-betul memang dikaji lebih mendalam lagi, Betul, melibatkan daripada pihak-pihak daripada memang yang ahli mumpuni begitu. Jangan sampai salah mengambil keputusan akhirnya tadi menimbulkan persoalan-persoalan baru. Iya. Itu, Bung Nasir. Baik, terima kasih Bung Naga atas diskusinya pada sore hari ini, betul-betul tercerahkan. Kenapa saya bilang tadi tercerahkan? Bahwasanya di satu sisi itu juga ada masukan kita terhadap pemerintah yang dalam hal ini menindak daripada para oknum-oknum tadi yang merusak daripada hutan. Namun di satu sisi juga tadi kita membahas soal daripada nasib daripada masyarakat-masyarakat sosial di sana juga di situ, kan gitu. Ya. Nah, tentunya pada kesempatan ini kami juga tetap mendukung, ya kan, program Kebijakan pemerintah. kebijakan pemerintah tentang Namun penertiban hanya kawasan saja itu. kebijakan tersebut harus bahwasanya sesuai dengan aturan-aturan. Iya, karena kita juga negara hukum gitu. Iya, pelaksanaannya harus selesai dulu. Iya, Laksanakan secara maksimal. karena jangan lompat-lompat. betul, begitu, jangan ya kan? lompat-lompat. Iya, Betul. tadi. Itu saja masukan kita di dalam hal ini, kan gitu, supaya tidak salah kaprah. Jadi itu mungkin apa namanya itu masukan kita. Kemudian juga ada satu lagi saya tertinggal ini Bung Naga. Ini saya tambah, saya mau bertanya lagi. Ini kan nanti kan direlokasi ini, ya kan? Dipindahkan lah. Dipindahkan lah, kan gitu. Kemudian nanti kan ini menjadi tanggung jawab daripada Satgas PKH lagi untuk apa namanya itu menertibkannya, kan gitu. Ini arahnya kemana ini? Apakah ini nanti menjadi langsung direboisasi ulang tadi? Yang tadi kebun sawit menjadi hutan kembali atau bagaimana ini? Ya, tapi kalau kita berbicara soal ini kan kawasan Tenten kan kawasan konservasi. Ya. Tentu kan dia harus konservasi lagi dong. Ya. Dia kan artinya harus dikembalikan ke fungsi semula Ya, begitu. Supaya ini juga untuk pelestarian daripada tadi itu ekosistem, Ya, betul. habitat, flora dan fauna. Ya. Kalau harapan kita harus begitu gitu loh. Ya, ya. Bahwasanya memang harus langsung dikembalikan ke fungsi semula. Semula, ya. Sehingga itu tadi terjadi ada pelestarian baik daripada alam, Ya. pelestarian ekosistem, pelestarian habitat daripada flora fauna begitu. Iya. Nah, dan mungkin ada satu lagi tambahan ini sebelum kita tutup Bung Naga, ya kan? Ada beberapa pendapat daripada masyarakat, ya kan, itu yang masuk ke kita, dan mungkin saya minta pendapat Bung Naga, apakah Abang Bung Naga tanggapi nanti pendapat mereka ini, ya kan? Ada kekhawatiran daripada masyarakat di sini, ya kan? Katakanlah tadi bahwasanya ini sudah ditindak oleh daripada Satgas PKH itu, dan seperti yang kita sampaikan tadi, didiskusikan tadi, bahwasanya ini kan akan langsung dilakukan reboisasi atau Akan dikembalikan kepada fungsi semula, kan begitu. penghijauan kembali, kan Ya. gitu, ditanami kembali lah kawasan ini tadi. Tetapi ada kekhawatiran masyarakat, ya kan, mengenai Satgas PKH ini. Mungkin Bung Naga nanti tanggapi. Mereka khawatir jangan sampai ini menjadi apa namanya itu, dalam tanda petik, ya kan, menjadi sebuah perbuatan yang memunculkan dinamika baru. Apa itu yang mereka sampaikan itu? Katakan tadi 68.000 hektar yang sudah dirusak. Tentunya yang tentunya 68.000 hektar ini kan harus dikembalikan sebagai fungsi semula. Ya kan? Nah, kekhawatirannya adalah kalau nanti toh yang difungsikan ataupun dikembalikan kepada fungsi semulanya hanya katakan 20.000 hektar, sedangkan 40.000 hektar sekian lagi, ya mohon maaf ya kan, ada oknum-oknum daripada pemerintah kan itu. Nanti malah mengubah menanami sawitnya yang dinaungi oleh pemerintah. Kalau itu saya rasa itu bagaimana? Kalau saya rasa menurut pendapat saya tidak akan sampai begitu. Kenapa? Ya karena kalau toh begitu apa bedanya dengan yang sekarang ini kan begitu ya kan? Sekarang ini juga kan persoalannya karena terjadi peralihan fungsi kan begitu. Adanya terkait dengan perambahan daripada kawasan tadi itu secara masif kan begitu. Kalau saya lihat tidak, pasti arahnya tetap akan mengembalikan karena tadi itu. Karena ini kan namanya kan kawasan konservasi. Kawasan konservasi itu kan
ibaratnya tentu kalau untuk melakukan namanya perubahan fungsi, ini kan kajiannya sangat mendalam begitu, ya kan? Tidak boleh sembarangan kan begitu, ya. Makanya kalau kita melihat karena ini konservasi daripada tadi habitat ekosistem flora dan fauna, ini akan dikembalikan seperti semula gitu. Jadi kekhawatiran masyarakat itu kalau saya rasa itu tidak akan terjadi begitu, Bung Lase. Dan harapan kita juga kepada Satgas PKH supaya juga melaksanakan tugas dan fungsinya juga sesuai dengan yang daripada betul-betul bahwasanya untuk perlindungan daripada pelestarian alam kan gitu. Ya kan, jangan sampai nanti ada hal-hal baru lagi kan. Baik, terima kasih Bung Naga atas waktunya pada episode kali ini. Namun sebelum kita tutup, tentunya kita selalu menyampaikan saran. Saya minta saran Bung Naga untuk kepada masyarakat dan juga untuk Satgas pemerintah yang saat ini sedang bergerilya menertibkan kawasan hutan. Nah, jadi saya berikan waktu kepada Bung Naga. Baik, kepada masyarakat tentu kan ini persoalan adanya sosial gitu. Apapun terkait daripada adanya kejadian ini, tentu kan ini menjadi pelajaran lah supaya ke depan lebih hati-hati yang selektif. Selektif. Artinya kita memang betul-betul harus betul-betul seperti yang kita sampaikan selalu laksanakan prinsip kehati-hatian dalam bertindak, kan? Dan yang kedua tentu lakukan dialog, kan? Apapun terkait daripada persoalan sekarang ini, tentu kan kita mencari solusi yang memang betul-betul itu harus menguntungkan kedua belah pihak, baik daripada tadi itu masyarakat maupun pemerintah, jangan sampai ada dirugikan, kan? Tentu yang ketiga harus bisa itu menghimbau jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Harus bahwasanya bisa menahan diri, kan begitu. Jangan sampai terjadi konflik kan begitu. Itu harapan kita kepada masyarakat. Tentu juga untuk pemerintah juga. Kepada pemerintah bahwasanya kita mendukung bahwasanya pemerintah itu terkait daripada itu tadi bahwa menjaga daripada pelestarian alam dan lingkungan kan begitu. Apalagi ini terkait daripada konservasi untuk habitat kan begitu. Hanya saja perlu diperhatikan juga supaya aturan-aturan itu dimaksimalkan begitu loh. Iya kan? Jangan artinya kita melihat ada bahwasanya lompat-melompat begitu ya kan, yang satu belum maksimal terbit lagi yang baru kan begitu. Betul. Ini jadinya membingungkan kan begitu ya kan. Harus dimaksimalkan dengan baik kan begitu. Supaya jangan sampai membingungkan daripada kita masyarakat kan begitu. Iya kan? Nah, kita mendukung daripada kebijakan daripada pemerintah, apalagi menyangkut terkait tadi itu masalah konservasi kan. Betul. Itu untuk habitat ya kan, flora habitat daripada flora fauna ya kan, pelestarian alam ya kan. Nah, karena itu kita mendukung daripada program pemerintah, hanya saja aturannya dimaksimalkan lah, ya kan, termasuk seperti yang kita sampaikan tadi ya kan. Mungkin demikian Bung Lase. Baik, terima kasih Bung Naga atas saran dan masukannya baik kepada masyarakat tadi maupun juga kepada pemerintah. Dan juga kepada pemirsa setia Bankum Berbicara, jangan lupa update selalu informasi terbaru daripada YouTube channel Bankum Berbicara, dan mungkin untuk kepada pemirsa supaya subscribe ya, jangan lupa subscribe, kemudian share, kemudian juga komen ya, karena masukan-masukan daripada masyarakat juga bagi kami sebagai pemilik akun Bankum Berbicara sangat penting untuk perbaikan maupun kritik ke depannya demi terwujudnya ya kan cita-cita kita ke depannya menjadi masyarakat yang memang paham akan hukum ya. Jadi demikian saja pertemuan kita pada episode kali ini. Nantikan selalu episode terbaru dari Bankum Berbicara. Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.